saya dengan Pak Camat, dengan kepala desa, dan Pak Camat, keluarga di rapat hari ini. Terima kasih sudah berkesempatan hadir. Pak Camat yang saya hormati, terima kasih. Kepala desa terkait dengan agenda pengembangan pelabuhan bawah. Jadi hal-hal terkait dengan pengembangan tentu membutuhkan lahan untuk kebutuhan pelabuhan. Sehingga terkait dengan lahan ini tentu kami pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, karena tusi dari penyiapan lahan itu ada di pemerintah daerah, sehingga ini merupakan langkah lanjutan yang mungkin sebelumnya pernah dibicarakan tapi belum tuntas, termasuk dengan penyiapan lahan yang berada lahan sengketa ya, yang di dalamnya ada aset pelabuhan berupa gudang, tapi hingga saat ini belum tuntas. Jadi ini merupakan lanjutan pembicaraan saat kita bicarakan dengan Bapak Ahmad dulu ya, kantor pengembangan. Iya. Bagaimana untuk pengembangan kawasan pelabuhan? Paling tidak hari ini Bapak Ahmad dan sudah yang sana itu barangkali tong masih beres dulu, setelah itu kita lakukan bersih. Kalau hari ini belum beres, berarti itu tak bisa bersih, ada masalah. Itu yang pertama. Terus yang kedua bahwa kalau saya pelajari sesuai dengan gara-gara melakukan kelas bawah ini sudah ada titik-titik yang mau dikembangkan, perang dikembangkan hari ini. Sekarang sudah bisa untuk dikembangkan bersama. Salah satu adalah sudah kelihatan ngomong-ngomong itu mesti arah yang saya mau. Kalau bisa membangun perhatian nanti akan sampai di batas di bawah raya sana. Secara kebetulan saya juga ada bangunan di situ, maka ada yang menjadi pemerintah. Jadi itu adalah pengrapat begini, koordinasi begini. Tanpa koordinasi kemudian langsung melakukan kegiatan perluasan tanpa itu berarti bisa dibilang bahwa bisa Karena itu saya tidak terlalu banyak nanti berdiskusi kepikiran itu yang saya sampaikan dengan Pak. Saya di sini diundang karena posisi atau departemen keuangan ini lagi di desa saya. Jadi saya diundang sebagai informasi tambahan bahwa pada tahun 2019 itu pemerintah daerah dalam kali ini tidak asyik mengatur dan kemudian melakukan penelitian. Katanya ada perluasan kawasan pelabuhan yang rencananya dilaksanakan tahap 150 meter dan sudah diukur. Dan kemudian sampai dengan hari ini kegiatan perluasan lahannya belum dilaksanakan. Nah, beberapa hari kemarin bertemu dengan beberapa pemanahan rumah yang Pak Kades. Orang ini ada cek aset-asetnya, asetnya itu di mana pembuatan swimming dulu disertakan dengan penerimaan. Setelah perhitungan saya udah warga di sekitar pesisir, saya terima informasi, saya kembali kajian ke Pak kemarin, kemudian melanjutkan satu ide kalau orang sudah begini, ya, sehingga tidak ada salah paham atau masalah yang nanti dari informasi yang diterima berdasarkan data yang ada di kantor pelabuhan
itu dulu ada beberapa SPI, lalu ada penimbunan berapa meter dari SPI. Nah, ini data yang ada di program awal, tetapi juga nanti Om Awal dan ini menyampaikan penimbunan itu seperti apa sehingga kita bikin di sini bisa ada hasil yang baik. Hasil yang baik, kami pemerintah desa pada hasilnya mendukung program pemerintah, baik itu pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, kami siapkan dulu, tetapi juga harus melakukan proses musyawarah juga, sehingga tidak ada masalah hasil yang bersama, kalau kemudian dibicarakan baik tidak baik dari mana, lalu kita bisa bersama satu kesepakatan untuk pelaksanaan pembangunan perluasan kawasan pelabuhan penyeberangan. Jadi mungkin kondisi seperti yang disampaikan bahwa nanti untuk menjelaskannya dengan apa kondisi penimbunan waktu itu seperti apa, lalu nanti dicocokkan saja dengan teman-teman kantor sini sehingga bisa ada jalan. Iya. Terima kasih. Ternyata kita setelah saya merantau tugas di luar, itu ternyata mereka menyusun master plan-nya ke arah Babang saya. Nah, kondisi saya masuk di sini setiap tahun itu Sungai Babang dia ternyata lebih banyak mengeluarkan sedimentasi hasil batu dari gunung turun. Ternyata satu tahun itu harus dikeruk 2 kali. Kalau tidak dikeruk 2 kali, sudah pasti terancam kapal nanti terakan sandar. Paling lama 5 tahun kalau tidak dikeruk pasti kapal tidak akan sandar di sini karena dia sudah tangkap. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, saya coba komunikasi dengan pimpinan di kantor pusat, termasuk dengan mengusulkan yang pernah kita bicarakan itu untuk segera mengklirkan bagaimana ini ada permasalahan lahan ya di dalamnya ada kita punya AC. Pimpinan menyampaikan kirim salam sama Pak yang punya lahan, jangan dulu bongkar dan nanti kita bicarakan dengan pemerintah daerah supaya diselesaikan, karena pemerintah pusat tidak punya tugas dan fungsi untuk membebaskan lahan. Kalau kita mengalokasikan ada temuan kita tidak melaksanakan tugas itu. Jadi nanti kalau sekarang ada salah yang dibongkar nanti tidak akan yang berbeda. Jadi seiring sejalan pesan pimpinan tersebut saya berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melanjutkan membebaskan lahan. Maka pada hari ini ada temuan ini untuk melanjutkan cara selanjutnya. Kemudian di dalam pencatatan asetnya kami itu terdapat talur dan tanah reklamasi yang arah ke Sayuang. Nah, tanah reklamasi tersebut kalau talur sudah tidak masalah ya, yang masalah itu yang lahan reklamasi yang belum clear. Jadi yang lahan reklamasi itulah yang kita mau dudukan patoknya. Ini sudah masuk di asetnya kami mau dudukan patoknya yang lahan reklamasi tersebut. Maka itu bertetangga dengan pertama sama Pak Robert, sehingga kami gimana kita rapat dulu biar tidak ada masalah sama-sama. Nah, itulah agenda inti rapat kami. Jadi saya ingin sampaikan. Selanjutnya saya langsung memberikan pilihan kepada Pak Paman dan Pak Robert hal yang ingin disampaikan.
Jadi memang kemarin kan sempat sudah disampaikan ke saya pada saat pertemuan aku itu pihak punya lahan sesuai sertifikat ya, sesuai sertifikat itu meminta mengusulkan untuk ganti rugi 2,5 ya, 2,5 miliar. Saya pada kesempatan itu saya sampaikan ke Pak Pama sama Pak Pama punya kewenangan. Iya. Devi ya, Iya. iya. Pak Devi saya bilang Itu juga apa pembicara 2,5 itu udah termasuk gudang. lahan gudang. Nah, lahan serta gudang. Gudangnya punya siapa? Punya saya. Barang. Nah, Ini kan asetnya tercatat di asetnya ini kan. Aset gudang itu masuk di aset negara. iya, justru waktu bangun gudang sudah saya tegur. Namun pemerintah daerah lanjutkan terus sehingga terjadi gugatan. Terjadi gugatan, keputusan yang serta-merta mau digusur. Ya, pemerintah daerah minta saya bayar. Pertama dia catat itu karena seluruh gudang itu saja. Setelah habis kontrak 5 tahun, dia nggak mau sanggup. Lalu dia jual sama saya gudang ini. Jadi ini memang ada miss ini. Iya. Ini ada miss. Gudang itu dibangun oleh Kementerian Nah, asetnya tercatat bukan tercatat sebagai aset pemerintah. Asetnya tercatat sebagai aset Kementerian Perhubungan. Jadi itu tercatat di kantornya kami, Pak. iya. Waktu itu juga bukan pemerintah daerah saja, termasuk Pak Haji yang dulu. Haji Hamzah. Nah, itu juga tergugat. Jadi aset tersebut masih tercatat di kami Nah, sampai saat ini. Itu yang gudang. Itu kemarin kalau mau gusur tidak gusur. Jadi itu Jadi waktu itu yang tergugat bukan cuma pemerintah daerah saja, termasuk pelabuhan sini. ini kan putusan pengadilannya. Iya. Jadi waktu itu saya sampaikan nanti dibicarakan karena waktu itu ya kita bicara di kantor itu. Karena untuk berkaitan dengan lahan, pembebasan lahan ini harus disesuaikan dengan penetapan ya, nilai-nilai tanah ya. Karena nilai NJOP itu kan setiap tempat berbeda-beda, sehingga kapasitas itu yang menjadi ranahnya pemerintah daerah. Memang sesuai ya saya secara ekonomi. Kemudian yang apa yang sudah Pak Pama bangun yang talut ya, jadi pas dengan gudang itu yang berapa nilainya, terus disampaikan ke kami untuk ditaksir gitu ya. Taksir berapa nilai tersebut NJOP dengan pembangunannya itu kan berbeda, itu kan nilai bangunannya. Jadi kan belum sampai sekarang belum kabarin kami secara detik yang nilai bangunannya. Terus yang menjadi agenda inti kami itu mengklirkan tanah reklamasi, karena itu dibangun talut diikuti dengan reklamasi. Nah, reklamasi itu yang kami mau klirkan, karena kalau saya lihat Pak Pama punya sertifikat yang ada ini, tanahnya yang di belakang itu langsung berhadapan dengan laut waktu itu. Ya itu pacarnya di bibir pantai. Nah, ini dari sertifikat ini, dari sertifikat
ini langsung berbatasan dengan laut. Nah ini yang agenda hari ini kita mau ingin clearkan yang dimaksud dengan laut pada waktu itu dengan yang dimaksud laut pada waktu sekarang kan berbeda. Karena laut pada waktu itu ini saya gambarkan keluar apa ini di sini. Itu kuncinya. Kenapa saya mau kasih penjelasan kontainer di pinggir muara sungai ini? Supaya saya memulai bukan di jalan katakan begini. Makanya itu yang karena di belakangnya gudang itu yang kosong itu, nah saya ingin itu di clear supaya orang memulai dasarnya. Gitu, sehingga pada saat beli udah juga perencanaan terus mulai alasan yang tadi terjadi reklamasi awal pun orang tak bisa bebaskan di daerah sini. Nah nanti ini dermaga nanti dia akan miring begini. Kalau saya baca kontur laut ini posisi dermaga direkomendasikan akan menjadi miring karena tak bisa lurus. Kalau lurus ini orang harus reklamasi, pengeluhan. Jadi kalau reklamasi ini sudah bisa dapat lapangan kontainer yang besar.